warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Devi Ulinia, NIM 121, lalu Tisa, NIM 148, Maulana, NIM 153, Fakrika, NIM 160, Casey, NIM 167, dan Elsa, NIM 173. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Mendel-Fleming dan Bayesian Force. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model Mendel-Fleming. Model Mendel-Fleming membuat satu asumsi dan ekstrim yang mengasumsikan bahwa perekonomian yang diteliti adalah perekonomian terbuka kecil dengan sempurna mobilitas modalnya, yang artinya perekonomian dapat meminjam dan meminjamkan sebanyak yang diinginkannya. Pasar keuangan dunia dan sebagainya, hasilnya tingkat bunga ekonomi ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Lalu ada satu pelajaran dari model Mendel-Fleming adalah perilaku ekonomi tergantung pada sistem nilai tukar yang dianutnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Kita mulai dengan asumsi ekonomi terbuka kecil dengan modal sempurna mobilitas, yang berarti bahwa tingkat bunga di ekonomi ini R ditentukan oleh tingkat bunga dunia atau R kuadrat. Secara matematis kita dapat menulis asumsi ini sebagai R sama dengan R kuadrat. Dalam perekonomian terbuka kecil, hubungan domestic X rate mungkin naik sedikit untuk waktu yang singkat, tetapi segera setelah itu orang asing akan melihat tingkat bunga yang lebih tinggi dan mulai meminjamkan negara ini, misalnya membeli obligasi di negara ini. Aliran modal masuk akan mendorong minat domestik tingkat kembali ke R kuadrat. Demikian pula jika ada peristiwa yang mulai mendorong tingkat bunga domestik ke bawah, modal akan mengalir ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian lebih tinggi di luar negeri, dan arus keluar modal ini akan mendorong tingkat bunga domestik kembali ke R kuadrat karena R sama dengan R kuadrat. Persamaan ini mewakili asumsi bahwa aliran modal internasional cukup tepat untuk menjaga tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar barang dan kurva. Model Mendel-Fleming banyak menggambarkan pasar dan jasa seperti ISLM, tetapi model ini menambahkan istilah baru untuk ekspor neto. Secara khusus, pasar barang dipresentasikan dengan persamaan berikut: Y sama dengan C dalam kurung Y dikurangi T ditambah I dalam kurung R ditambah G ditambah NX dalam kurung E. Yang keterangannya sebagai berikut: Y sama dengan pendapatan agregat, lalu C jumlah konsumsi, I investasi, dan G pembelian pemerintah, NX sama dengan ekspor neto. Kondisi keseimbangan pasar barang di atas memiliki dua variabel keuangan yang mempengaruhi pengeluaran barang dan jasa, atau tingkat bunga dan nilai tukar. Tetapi situasinya dapat disederhanakan dengan menggunakan asumsi mobilitas modal sempurna, sehingga R sama dengan N kuadrat. Jadi rumusnya Y sama dengan C dalam kurung Y dikurangi T ditambah I dalam kurung R kuadrat ditambah G ditambah NX dalam kurung E. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yang saya akan menjelaskan tentang kurva NSIS. Kurva miring ke bawah karena nilai tukar yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto, pada gilirannya menurunkan pendapatan agregat. Lalu untuk menunjukkan cara kerjanya para lain, dari gambar 12.1 menggabungkan jadwal ekspor bersih dan persilangan Keynesian untuk menurunkan I kuadrat melengkung. Selanjutnya pada panel A, peningkatan nilai tukar dari E1 ke E2 menurunkan ekspor bersih dari NX atau E1 ke NX atau E2. Pada panel B, pengurangan ekspor neto menggeser jadwal pengeluaran yang direncanakan ke bawah. Dengan demikian, pendapatan dari Y1 ke Y2 NSIS kuadrat kurva merangkum hubungan antara nilai tukar ini E dan pendapatan Y.
Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar uang dan kurs LM kuadrat melengkung. Persamaan pasar uang di model Mendel-Fleming sama seperti persamaan model ISLM, namun karena adanya asumsi bahwa R sama dengan R kuadrat, maka M per P sama dengan L dalam kurung R kuadrat Y, yang keterangannya penawaran keseimbangan real sama dengan permintaan. Lalu persamaan keseimbangan pasar atau M per P, permintaan uang real bergantung secara negatif dengan tingkat bunga atau R kuadrat, sedangkan secara positif dengan pendapatan. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tisa Valentina akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya pada gambar 12.2, yaitu adanya kurva LM. Pada bagian A menunjukkan kurva LM standar yang menggambarkan persamaan MP M per P, yaitu keseimbangan real, sama dengan permintaan L, yaitu dari R suku bunga, dan Y yaitu pendapatan, yang dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga R bintang, yaitu tingkat bunga dunia. Perpotongan dari kurva ini menentukan tingkat pendapatan tanpa memperhitungkan kurs. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan pada bagian B, yaitu kurva LM bintang adalah vertikal. Gambar 12.3. Model-model Fleming. Pada gambar model-model Fleming ini menunjukkan kondisi equilibrium terjadi di pasar barang, yaitu IS bintang, dan kondisi equilibrium pada pasar uang, yaitu LM bintang. Keduanya kurva mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia. Perpotongan kedua kurva ini menunjukkan tingkat pendapatan dan kurs yang memenuhi equilibrium baik di pasar barang maupun di pasar uang. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kurs mengambang, kurs ditentukan oleh pasar dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Kurs akan selalu menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan di pasar uang. Selalu menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan di pasar uang. Fleming, kebijakan fiskal atau small open economy. Jika pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja atau memotong pajak, kebijakan fiskal ekspansioner menggeser kurva IS, yaitu kurva pasar barang, ke kanan dan menaikkan nominal exchange rate, namun tidak menyebabkan pendapatan berubah. Kebijakan fiskal ekonomi tertutup, yaitu menaikkan pendapatan. Kebijakan fiskal ekonomi tertutup kecil dengan kurs mengambang, yaitu pendapatan tetap. Merakit bagian model. Menurut model-model Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna bisa dijelaskan oleh dua persamaan. Persamaan pertama, equilibrium terjadi di pasar barang, yaitu Y sama dengan C buka kurung Y min T tutup kurung plus I suku bunga dunia plus G government atau pengeluaran pemerintah plus NX atau kurs. Persamaan kedua yaitu equilibrium terjadi di pasar uang. M per P sama dengan L dengan dipengaruhi suku bunga dunia dan pendapatan. Variabel eksogen adalah kebijakan fiskal, yaitu government dan tax, kebijakan moneter yaitu M, tingkat harga yaitu P, dan tingkat bunga dunia yaitu R bintang. Sedangkan variabel endogennya adalah pendapatan yaitu Y dan kurs E. Kebijakan fiskal small open economy atau perekonomian terbuka kecil. Terjadi perubahan aliran modal internasional dan efeknya terhadap perekonomian domestik. Tingkat bunga dan nilai tukar adalah variabel kunci dalam cerita. Ketika pendapatan naik dalam perekonomian tertutup, maka tingkat bunga akan naik karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang. Kemudian, kebijakan fiskal kurs mengambang atau floating exchange. Pada perekonomian terbuka kecil, ketika tingkat bunga naik melebihi tingkat bunga dunia, modal dari luar negeri akan masuk mengambil keuntungan dari tingkat bunga yang tinggi, sehingga mendorong suku bunga kembali ke R.
Karena investor asing harus membeli mata uang domestik, aliran modal mendongkrak permintaan terhadap mata uang dalam negeri di pasar valuta asing, sehingga mendongkrak nilai mata uang domestik. Apresiasi tersebut membuat mata uang domestik relatif mahal terhadap produk asing, sehingga mengurangi ekspor neto. Penurunan ekspor mengurangi dampak fiskal ekspansioner terhadap pendapatan. Dalam ekonomi tertutup, ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dan diasumsikan tingkat harga dan permintaan uang real yang tetap, hal itu mengakibatkan suku bunga turun, sedangkan investasi dan pendapatan akan naik. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, hal itu tidak mungkin, karena tingkat bunga ditetapkan oleh tingkat bunga dunia. Dalam ekonomi terbuka, ketika peredaran uang itu meningkat, maka suku bunga akan rendah, sedangkan net ekspor dan pendapatan akan naik. Ketika jumlah uang beredar menaikkan tingkat suku bunga, modal mengalir keluar karena investor mencari tingkat pengembalian lebih tinggi di negara lain, sehingga tingkat bunga domestik tidak lebih rendah dari tingkat suku bunga dunia. Karena kebijakan investasi di luar negeri membutuhkan konversi mata uang domestik terdepresiasi, depresiasi ini menaikkan net ekspor karena barang domestik relatif lebih murah dibandingkan barang luar negeri, sehingga menaikkan pendapatan. Selanjutnya, ekspansi kebijakan moneter tersebut menggeser kurva LM ke kanan, sehingga menurunnya kurs nominal dan menaikkan pendapatan, baik dalam perekonomian terbuka maupun tertutup. Kebijakan moneter menaikkan pendapatan meskipun kebijakan moneter memengaruhi pendapatan dalam perekonomian terbuka, seperti halnya dalam perekonomian tertutup, namun mekanisme transmisi moneter berbeda. Dalam perekonomian tertutup, peningkatan jumlah uang beredar meningkatkan pengeluaran karena menurunnya tingkat bunga dan merangsang investasi. Sedangkan dalam perekonomian terbuka kecil, saluran transmisi tidak terjadi karena tingkat bunga ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Kebijakan moneter terus mengambang. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, sedangkan tingkat harga diasumsikan tetap, peningkatan jumlah uang beredar berarti meningkatkan keseimbangan uang real. Peningkatan saldo real menggeser LM1 ke LM2 sehingga kurva bergerak ke kanan seperti pada gambar 12.5. Oleh karena itu, peningkatan jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dan menurunkan nilai tukar. Kesimpulannya, NXE sama dengan Y kurangi C, Y kurangi T kurangi I, R kurangi G. Karena tidak mempengaruhi pendapatan, konsumsi, investasi, dan pendapatan pemerintah, kebijakan perdagangan tidak mempengaruhi neraca perdagangan. Meskipun kenaikan ekspor menaikkan NX, namun kenaikan kurs mengurangi NX dalam jumlah yang sama. Model Mandel-Fleming kurs tetap. Dalam kurs tetap, kurs yang berlaku ditentukan oleh bank sentral. Bank sentral akan selalu membeli dan menjual mata uang domestik untuk mempertahankan kurs yang diumumkan. Pada grafik kurs tetap dijelaskan bagaimana kurs tetap mengendalikan jumlah uang beredar. Pada bagian A, kurs equilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Pialang akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya ke Fed atau Bank Indonesia untuk mendapatkan laba. Proses ini secara otomatis meningkatkan jumlah uang yang beredar, yang menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan kurs. Pada bagian B, kurs equilibrium adalah di bawah tingkat tetapnya. Pialang akan membeli dolar atau rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari Bank Indonesia. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang yang beredar, yang menggeser kurva LM ke kiri dan meningkatkan kurs. Model Mandel-Fleming atau kebijakan fiskal kurs tetap. Kebijakan fiskal akan menggeser kurva IS ke kanan, tetapi karena bank sentral siap mempertukarkan mata uang domestik dengan mata uang asing pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi dengan menjual mata uang asing ke bank sentral sehingga menyebabkan ekspansi moneter otomatis.
Perhatikan gambar 12-8 tentang kebijakan fiskal. Ekspansi fiskal dalam sistem kurva tetap. Ekspansi fiskal menggeser kurva 15 ke kanan. Untuk mempertahankan kurs tetap, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kanan. Jadi, kebalikan dari kasus kurs mengambang dalam sistem kurs tetap, ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan. Perhatikan gambar 12-9, yaitu kebijakan moneter. Ekspansi moneter dalam sistem kurs tetap. Jika Fed berusaha meningkatkan jumlah uang beredar, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat, ia akan memberi tekanan ke bawah pada kurs. Untuk mempertahankan kurs tetap, jumlah uang beredar dan kurva LM harus kembali ke posisi awalnya. Jadi, dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter modal Mendel-Fleming, kebijakan moneter kurs tetap. Dengan menetapkan kebijakan moneter seperti membeli obligasi dari masyarakat akan menggeser kurva LM ke kanan yang akan menurunkan kurs. Namun, karena bank sentral bertugas memperdagangkan uang asing dan domestik dan pialang dengan cepat menanggapi perubahan, menyebabkan jumlah uang beredar kembali ke posisi awalnya. Jadi, kebijakan moneter tidak berpengaruh di bawah kurs tetap. Jenis kebijakan moneter di bawah kurs tetap yaitu memutuskan tingkat di mana kurs itu akan tetap. Yang pertama dengan devaluasi, penurunan nilai mata uang, yaitu menggeser kurva LM ke kanan, memperbesar ekspor neto dan meningkatkan perdagangan. Yang kedua, revaluasi, penaikan nilai mata uang, yaitu dengan menggeser kurva LM ke kiri, mengurangi ekspor neto dan mengurangi pendapatan. Kebijakan dalam model Mendel-Fleming, sebuah ringkasan. Model Mendel-Fleming menunjukkan dampak bahwa dari sebagian besar kebijakan ekonomi terhadap perekonomian terbuka kecil tergantung pada apakah kurs mengambang atau tetap. Yang pasti, dampak yang dihasilkan pada kurs tetap dengan pada kurs mengambang. Model Mendel-Fleming menunjukkan bahwa kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi pendapatan agregat tergantung pada rezim kurs. Dampak kebijakan fiskal ekspansioner yang biasa dapat dikurangi oleh adanya kenaikan nilai mata uang dan penurunan ekspor neto. Di bawah kurs tetap, hanya kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi pendapatan. Potensi kebijakan moneter normal akan hilang, hanya jumlah uang beredar dimaksudkan untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang diumumkan. Model Mendel-Fleming, kebijakan perdagangan atau kurs tetap. Anggaplah bahwa pemerintah mengurangi impor dengan memberlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor. Kebijakan ini menggeser kurva ekspor neto ke kanan dan dengan demikian menggeser kurva IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS cenderung menaikkan kurs. Untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang tetap, jumlah uang beredar harus naik, yang menggeser kurva LM ke kanan. Dampak hambatan perdagangan di bawah kurs tetap adalah sangat berbeda dibandingkan dengan di bawah sistem kurs mengambang. Hambatan perdagangan menggeser kurva ekspor neto ke kanan, tetapi hanya di bawah kurs tetap hambatan perdagangan meningkatkan ekspor neto NX. Alasannya adalah bahwa hambatan perdagangan di bawah kurs tetap mendorong ekspansi moneter, bukan apresiasi kurs. Pada akhirnya, ekspansi moneter meningkatkan pendapatan agregat dengan persamaan berikut. NX sama dengan S dikurang I. Model Mendel-Fleming, ringkasan dampak kebijakan. Tabel ini menunjukkan arah dari pengaruh berbagai kebijakan ekonomi terhadap pendapatan Y, kurs E, dan neraca perdagangan NX. Tanda panah ke atas menunjukkan bahwa variabel meningkat. Tanda panah ke bawah menunjukkan variabel menurun. Tanda 0 menunjukkan tidak ada dampak. Ingatlah bahwa kurs didefinisikan sebagai jumlah mata uang asing per unit dari mata uang domestik, misalnya 100 yen per dolar. Ringkasan.
Model Mendel Fleming adalah model ISLM untuk perekonomian terbuka kecil. Model itu menganggap tingkat harga tertentu atau given dan kemudian menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi dalam pendapatan dan kurs. Model Mendel Fleming menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang berapresiasi, yang menurunkan ekspor neto dan menghapus dampak ekspansioner terhadap pendapatan agregat. Kebijakan fiskal mempengaruhi pendapat agregat di bawah kurs tetap. Model Mendel Fleming menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Setiap upaya untuk memperbesar jumlah uang beredar akan menjadi percuma, karena jumlah uang beredar harus disesuaikan untuk menjamin bahwa kurs tetap berada pada tingkat yang diumumkan. Kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.